Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas tentang Semar, yang dikatakan bahwasanya Semar adalah seorang nabi. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Adalah satu kekeliruan jika kita beranggapan leluhur masyarakat Nusantara adalah penganut animisme, yaitu penyembah benda-benda alam. Leluhur Nusantara di masa purba telah memiliki keyakinan monoteisme yang disebut ajaran Kapitayan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mencari data tentang etnis penghuni Nusantara, bahwa sejak masa berburu pada zaman purba, manusia sudah mengenal keyakinan dan harapan yang menjadi cikal bakal agama purba. Sejak zaman Pleistosen akhir, para penghuni Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Dari berbagai hasil budaya batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden berundak membuktikan bahwa penghuni sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaannya. Di dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang pertama kali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah Dangyang Semar, keturunan tegas dari manusia modern pertama yang diturunkan ke dunia, yaitu Nabi Adam. Di dalam kitab kuno Pramayoga dan Pustaka Raja Purwa, silsilah Nabi Adam sampai Dayang Semar dijelaskan sebagai berikut. Dimulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Syis, kemudian ada Anwas dan Anwar, yang Nurasa, yang Wenang, yang Tunggal, yang Ismaya, Wungkuhan, dan Semara Santa atau Semar. Dalam keyakinan penganut Kapitayan, leluhur yang pertama kali sebagai penyebar Kapitayan adalah Dangyang Semar, putra Sanghyang Wungkuhan, keturunan Sanghyang Ismaya, yang mengungsi ke Nusantara bersama saudaranya Sang Hantaga atau Togok akibat banjir besar di negara asalnya, dan akhirnya Semar tinggal di Jawa dan Togok di luar Jawa. Sedangkan saudaranya yang lain yaitu Sanghyang Manikmaya menjadi penguasa alam goib kediaman para leluhur yang disebut Kahyangan. Secara sederhana, Kapitayan dapat digambarkan sebagai suatu ajaran yang memuja sembahan utama yang disebut Sangyang Taya, yang bermakna hampa, kosong, suwung, awung-awung. Taya bermakna yang absolut yang tidak bisa diperkirakan dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sangyang Taya dalam satu kalimat tan kena kinayang apa, yang artinya tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata Taya bermakna tidak ada tapi ada tetapi tidak ada. Untuk itu, agar bisa dikenal dan disembah manusia, Sangyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To. Tu atau To adalah tunggal dalam zat satu pribadi. Tu lazim disebut Sangyang Tunggal, dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat baik disebut Tuhan dengan nama Sangyang Wenang. Tu yang bersifat tidak baik disebut hantu dengan nama Sang Manikmaya. Baik Sangyang Wenang dan Sang Manikmaya adalah sifat saja dari Sangyang Tunggal yang goib. Oleh karena Sangyang Tunggal dengan dua sifat utamanya itu bersifat goib, untuk memujanya dibutuhkan sarana yang bisa didekati oleh panca indera dan juga alam pikiran manusia. Demikianlah dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan Sang Taya yang mempribadi dalam Tu atau To itu ada di balik segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau To. Berbeda dengan persembahan sesaji kepada Sangyang Tunggal yang merupakan puja bakti melalui pelantara, para rohaniawan Kapitayan melakukan sembahyang langsung kepada Sangyang Tunggal di suatu ruangan khusus bernama Sanggar. Bangunan persegi 4 beratap tumpang dengan tutuk atau lubang di dinding sebelah timur sebagai lambang kehampaan Sangyang Taya. Setelah melakukan sembahyang yang begitu lama, rohaniawan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan Sangyang Taya yang sudah disemayamkan di dalam tutut atau hati. Seorang pemuja Sangyang Taya yang dianggap soleh akan dikaruniai tua atau kekuatan goib yang bersifat positif, dan tula atau kekuatan goib penangkal negatif. Mereka yang memiliki Tu'a dan Tula itulah yang dianggap berhak menjadi pemimpin masyarakat dengan gelar Ratu atau Datu. Dalam ajaran Kapitayan, para ratu atau datu yang sudah dikaruniai Tu'a atau Tula, setiap gerak-geriknya akan ditandai oleh Pi, yaitu kekuatan dari Sangyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti Pinaka Hulun. Jika berbicara disebut pidato atau pidato. Jika memberi pengajaran disebut piwulang.
Kemudian jika memberi petunjuk disebut pituduh, dan jika memberi nasihat disebut pitutur. Jika memberi hukuman disebut pidana, jika memancarkan wibawa disebut pideksa, dan jika meninggal dunia disebut pitara. Seorang ratu atau datu adalah pengejawantahan kekuatan goib Sang Hyang Taya, citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Demikianlah pembahasan tentang Semar yang dikatakan adalah seorang nabi dan ajaran yang dibawa oleh Semar dan dianut oleh bangsa Nusantara sejak zaman purba dan masih bertahan hingga sampai saat ini. Meskipun dengan sebutan atau nama dan cara yang berbeda seiring dengan perkembangan ras manusia beserta kebudayaannya. Pada masa modern, ajaran tersebut masih secara utuh dianut oleh sebagian masyarakat suku pedalaman dengan istilah masing-masing seperti Sunda Wiwitan pada suku Sunda, Kejawen pada suku Jawa, Kaharingan atau Cilik Riwut pada suku Dayak, Ugamo Malim pada suku Batak. Adapun agama-agama yang sekarang ada adalah pengaruh dari luar yang baru datang sejak awal abad Masehi, seperti agama Hindu dan Buddha dari India dan Cina, agama Kristen dari Eropa, dan agama Islam yang merupakan pengaruh dari berbagai negeri seperti Persia, Arab, Rum, Gujarat, Tiongkok, dan juga Champa. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.